kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang menyempurnakan kami, menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang setia, menyertai, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang ku terima
bersama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari katakan syukur, syukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang sempurna. Kasih di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kau sembuhkan, kau pulihkan. Yesus, kami bersyukur buat kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Ini kerinduan dari setiap kami. Kami mau menaruh hati kami, hidup kami sepenuhnya terhadap kedaulatan-Mu, kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan tetap menyertai, melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab banyak di sini yang rindu untuk mengucapkan rasa syukur-Mu pada Tuhan. Mari kembali kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari angkat suara-Mu. Kembali sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia yang layak untuk kita tinggikan. Ini kami Tuhan. Ini hati kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur bagi-Mu. Pakailah setiap hati kami Tuhan. Hidup kami untuk memuliakan Kau, untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat sukacita yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan yang kami ada saat ini Tuhan, kami percaya Kau memberikan kekuatan. Kami percaya Kau memberikan kemenangan. Kami percaya Kau memberikan kesempurnaan dalam hidup kami Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat suara-Mu sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya.
Kami umat-Mu menyembah-Mu Tuhan sore hari ini. Kami membawa persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyi Hosana, kami bernyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Siapa mengasihi Dia, sama-sama katakan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat sembah kita, saudara-saudaraku. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama kita angkat suara kita, katakan. Ku nyanyi Hosana, oh kami sembah Engkau Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi dengan suara yang kuat, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
sembah Dia, saudara-saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik di hadapannya. Mari bawa pujian yang terbaik di hadapannya. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau sudah memberikan hidupmu Tuhan. Engkau mengorbankan nyawamu bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan kami rindu datang kepadamu membawa korban persembahan yang terbaik di hadapanmu. Yaitu hidup kami, hati kami yang menyembah Engkau. Saudara-saudaraku, sore hari ini berapa banyak hidup yang mau diserahkan kepada Tuhan. Berapa banyak hati yang mau dipersembahkan bagi Dia. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, ini hatiku Tuhan. Ini hidupku Tuhan sebagai korban persembahan di hadapan-Mu. Yara lama ya syataka yara labara labara labara. Yara lama ya sika yara labara labara labara. Biar ini semua menyenangkan Engkau ya Tuhan. Yara lama ya syataka yara labara labara labara. Yara lama ya sika yara labara 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 labara. Yara lama ya sika. Haleluya. Yara lama ya sika. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ora lama ya si karala barala. Ira lama ya si. Ora lama ya si karala barala. Biar semua yang kami kerjakan Tuhan sore malam hari ini boleh menyenangkan Engkau, menjadi dupa yang harum. Sebab biar nama Yesus yang ditinggikan dan dipuji, Raja di atas segala raja, Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari sambil angkat tangan kita katakan, ku nyanyi, ku nyanyi. Sekali lagi saudara-saudaraku, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Disembah, Raja di atas segala raja, Yesus yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia hadir dan sukacitanya melimpah untuk setiap kita. Mari malam hari ini kita bersukacita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tinggikan Dia. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Siapa Dia? Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, Berkatnya dirasakan semua. Mari masyarakat kebesarannya.
kehadirannya memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan sukacita dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat sorak-sorak katakan haleluya. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you in everything. Dengan iman katakan, Yesus boy. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratmu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang. Kau berikan hidup kekal, dan terang di jalanmu. Kau berikan Roh Kudusmu, dan rahmatmu setiap hari. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratmu. Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang. Dia kuatkan hatimu dan hatiku sama-sama. Kau kuatkan hatiku, hatiku. Damai di jiwaku, sebab kau sumber hidupku. Katakan penuh hidupku, penuhi kebutuhanku. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratmu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang hati. Yang sepakat katakan, oh, aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Angkat kedua tangan kita, nyatakan aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Yes, aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Haleluya. Sebab kami alami kasih-Mu dan nyatakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami akan nyanyikan kebesaran dan kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, malam hari ini tepuk tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah. Oh,
saudara-saudaraku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Darah-Mu, salib-Mu, cinta-Mu, itulah yang memberikan setiap kami kehidupan yang baru. Hidup kami milik-Mu, dan kami rindu membawa pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh terbukti, darah-Mu di kayu salib tercurah bagiku, telah menebus hidupku. Cinta-Mu Yesus nyata bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, buktikan karya-Mu terjadi di hidupku. Selamanya Engkau Tuhan ditinggikan atas segalanya. Selamanya Engkau Raja diagungkan atas segalanya. Darah-Mu, salib-Mu, cinta-Mu memberikanku hidup selamanya. Katakan kasih-Mu.
Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Kau urapi hamba-Mu, kiranya apa yang disampaikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan juga urapi setiap kami yang hadir untuk bisa menerima firman daripada Engkau Tuhan. Urapi kami semua, jauhkan daripada yang jahat. Kami serahkan jalannya ibadah ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Selamat malam. Perlu duduk? Oh, silakan duduk. Biar enggak dredeg ya, saudara ya. Tema malam hari ini living sacrifice atau persembahan yang hidup. Ayat firman Tuhan malam hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan di manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara sekalian, kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita juga mengingat bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan tema kita hari ini itu persembahan yang hidup. Kita mau membalas cinta kasih Tuhan dengan menyerahkan hidup kita ini sebagai persembahan. Kalau dalam saya lihat lagi tadi Roma 12 ayat yang pertama, yang saya digarisbawahi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita semua hadir dalam setiap ibadah. Apakah kita pernah berpikir terlintas, kita datang ini hanya sekedar ibadah, rutinitas biasa, menyanyi biasa, memuji, maksudnya sebagai hal yang tidak ada yang spesial, kita datang hari Minggu, oh saya sudah beribadah. Nah pasti kita juga, karena saya kadang juga merasakan apakah memberikan hati sepenuhnya bagi Tuhan. Ya saudara, karena Tuhan inginkan untuk kita ini bisa memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas, tapi mengenai kondisi hati kita. Bagaimana kita mau menyerahkan apa yang terbaik yang ada dalam hidup kita untuk bisa memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya di dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi. Ibadah sejati itu bagaimana kita memberikan hati kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, berubah dari cara hidup kita yang lama, hidup di jalan-jalannya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suka, dan terlebih kita bisa melayani Dia. Nah, kemudian untuk yang di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, sejatinya ibadah ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita coba lihat kehidupan, apakah kita ini sudah sesuai, apakah kita sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara sekalian, saya akan cerita sedikit tentang kehidupan saya. Saya bisa ada sampai dengan hari ini melayani
sampai detik ini pun itu semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau enggak, saya sudah tahu jalan saya kemana. Jadi saya ini dulu orang yang menyusahkan keluarga, yaitu orang tua, om, sepupu, bahkan adik saya. Ya kenakalan saya pernah tinggal di Jakarta, dipaksa lah untuk tinggal di Jakarta karena di Surabaya kumpul dengan teman-teman pergaulan yang seperti itu, saya tidak perlu jelaskan detail ya saudara. Nah di Jakarta pun sama, kurang lebihnya sama. Saya dipaksa kerja, ikut dengan om, belajar bekerja. Background saya ini anak yang suka bermain, kumpul-kumpul sama temen. Kalau tiap hari enggak kumpul temen itu enggak enak. Nah sedangkan di Jakarta saya harus sendiri. Enggak punya teman, ya mencari teman baru. Saudara banyak, karena saudara saya semua ada di Jakarta. Di Surabaya saya enggak punya saudara. Kemudian saya terlibat dengan narkoba, kemudian ya kenakalan yang lain. Sepanjang hidup saya di Jakarta itu kurang lebih 4-5 tahun, hampir tiap hari itu saya menggunakan. Jadi, dan saya pun bergaul dengan, di Jakarta itu ada daerah namanya Pademangan. Isinya, itu pergaulan cuman saya yang putih. Gitu ya saudara, jadi tiap hari kehidupannya seperti itu. Sampai akhirnya, om saya ini pindah ke Kelapa Gading. Terus mama saya ngomong, Jerry kamu pindah Kelapa Gading. Loh kenapa mak? Wes kamu pindah di Pademangan pergaulannya enggak benar. Ya sudah saya pindah ke sana, nurut, tetap saya kerja seperti biasa. Nah saya tetap menggunakan narkoba tersebut. Saudara, jadi tiap hari itu saya pakai. Saya Jadi pagi bangun itu saya pakai, mau berangkat kerja di mobil di tol itu saya menggunakan, mau makan siang saya menggunakan, malam pun iya. Dan hal itu berulang tiap hari, berangkat kantor jam 9, jam 10 pagi, pulang rumah itu jam 2, jam 3 pagi. Dan saya itu nginep tidur di rumahnya om, jadi saya itu kalau ketemu om itu cuma hari Minggu. Karena beliau berangkat kantor jam 6 pagi, jam 6-7 sore sudah pulang. Sedangkan saya berangkatnya jam 10, pulang pagi, enggak pernah ketemu. Jadi sampai ngomel ke mama saya gitu, ini gimana anakmu gini. Nah kemudian pada suatu saat tahun 2004, mama saya itu datang ke Jakarta, mau mengunjungi saya pikir oke, hari ini saya pulang lebih cepat. Saya pulang jam 11:30. Di daerah Kelapa Gading juga, arah pulang ke rumah. Saya itu menyimpan setengah batang, itu maksudnya untuk tidur nanti. Begitu saya pulang, saya panik bingung. Aku masih nyimpen ini, tapi di mana ya nggak tahu. Akhirnya diberhentikan dan digeledah mobilnya. Dibuka laci mobil, itu langsung ada. Nah waktu itu saya masih umur mungkin 25, kalau apa 26 gitu. Nah polisinya mungkin berpikir, ini anak muda ngapain punya papir lintingan, rokok lintingan buat apa? Akhirnya digeledah, kedapatan. Itu langsung saya panik ya saudara ya, maksudnya waduh gimana ini? Saya berusaha ngelobi, Pak tolong Pak tak urusnya nanti biayanya dan segala macam. Ya saya dalam itu berusaha mau pinjem mana atau minta tolong teman. Nah dibawalah saya ke Polsek Kelapa Gading, terus pihak kepolisian menjelaskan nanti biar pihak keluarga yang mengurus, biar kamu di sini. Oh iya Pak, itu saya hati benar-benar gelisah. Gitu loh, saya nggak membayangkan ini gimana ya. Akhirnya saya menginap 1 malam, belum masuk di selnya, baru di ruang tunggunya, disuruh telepon, udah kamu telepon keluargamu. Saya telepon om saya pagi. Halo om, ya.
om saya, ya kan itu jam 8 pagi, ngomel pasti. Di mana lu? Jam berapa ini pulang? Om, saya masuk. Di mana Polsek Kelapa Gading? Ya udah, mama saya di depannya om saya ngomong, nih anak lu. Ya saya cerita lah akhirnya, ya sudah kamu, ya nanti om yang urus. Singkat cerita, jadi saya di Polsek Kelapa Gading itu 40 hari. Jadi menjalani kehidupan di dalam itu 40 hari karena Kapolseknya baru. Kemudian waktu itu 2004 GAM masih ada, Gerakan Aceh Merdeka. Jadi kalau menggunakan itu tuh hukumannya berat. Ya, tapi keluarga saya mengurus, akhirnya saya bisa bebas setelah 40 hari. Suruh pulang ke Surabaya, udah jangan muncul di Jakarta selama setahun. Nah itu istri saya, yang dulu masih pacar ya, masih pacaran. Dan saya mengucap syukur pacar saya waktu itu masih mau menunggu, dan baru belakangan ini saya tahu ternyata dia enggak ngomong ke papa mamanya kalau saya masuk. Lah aku ngomong gak sido kawin. Ya, terus kemudian akhirnya saya kembali ke Surabaya, nomor handphone saya buang semua, saya memulai yang baru, memulai usaha dari nol lagi. Ya, melewati masa-masa sulit. Nah, 2004, kemudian 2005 saya menikah. Nah, kemudian saya menikah Desember 2005, selang sekitar 3-4 bulan itu saya ribut dengan istri saya gitu. Ya ini kehidupan yang lalu ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, saudara maaf. Biasa bawa dia kan. Saya ini merasakan jalan saya ini kehidupan seperti itu dan sekarang bisa seperti itu, seperti ini itu merasa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di 2006 awal itu saya ribut, sebetulnya itu hal kecil, sedang makan sama istri. Saya makannya cepat, kan laki-laki makan lebih cepat, yang perempuan lebih lama. Saya terus mainan handphone, saya ngomong sama istri, bayaran? Nggak mau. Wah aku kira lagi makan. Kamu mau bayaran? Nah, saya digituin nggak suka. Loh kok ngegas? Kok ngegas? Menurutku waktu itu aku ngomongnya biasa gitu loh. Ya akhirnya baru saya paham kan, oh ya kan ya orang lagi makan baru suruh bayar gitu kan. Terus kamu mainan handphone. Akhirnya tak bayar, sepanjang jalan dari Tenggilis, saya pulang ke Gayung Sari itu ribut di mobil. Kita saling teriak. Kemudian itu posisi jalannya sudah dekat ke rumah. Cuman row jalannya besar, mungkin bisa 4 mobil. Itu istri saya tiba-tiba ngomong, pulang no aku ke papa mamaku. Nah saya begitu mendengar, loh pulang no, loh minta cerai berarti ini, minta ini. Itu enggak pakai pikir panjang, saya juga enggak tahu sampai sekarang kenapa saya bisa seperti itu. Itu waktu itu saya bawa mobil Honda Jazz Matic. Itu gasnya saya injek pol. Jadi bener-bener kayak orang mau balapan, diinjek gini sampai tegang begitu. Saya banting ke kanan, itu ada bemo angkot dari arah sebelah, itu mau saya jemput. Terus dia banting ke kiri, naik ke trotoar. Kemudian mobil itu saya banting setirnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan itu kondisi saya nggak lepas gasnya. Nah pada akhirnya, waktu terakhir saya banting ke kiri itu mobil selip. Kemudian menabrak sepeda motor, itu anak umur 17 tahun gonceng anak kecil umur 6 tahun, 2 orang, laki dan perempuan. Setelah nabrak itu kemudian kalau nggak salah saya nabrak trotoar, kondisi mobil cukup parah dan posisinya itu satu gang di depan sana itu sudah gang rumah saya, di gang sebelumnya itu Polsek Gayung Sari. Kebetulan polisi patroli keluar. Waktu itu kita belum harus pakai safety belt ya. Jadi airbag nggak keluar, istri saya itu bisa pindah duduknya ke belakang saya. Itu kondisi mobil rusak parah,
setirnya, dashboardnya ke depan semua, gearbox itu naik, tuas persneleng putus. Nah, posisi waktu istri saya sudah di belakang, dia ngomong, Ral, Lin, kita nabrak orang. Gitu. Saya langsung turun. Nah, kebetulan mobil patroli polisi juga mendekat. Akhirnya ditolong sama warga setempat, saya membawa anak perempuan yang umur 6 tahun itu yang lukanya paling parah. Saya duduk di paling depan, polisi yang nyetir, istri saya di belakang. Nah, kita bawa ke rumah sakit Bayangkara di Ayani. Nah, saya menggendong anak perempuan itu, tangan kepalanya saya taruh di sebelah sini, saya bisa merasakan darahnya itu ngucur terus dari ujung siku saya. Istri saya di belakang berdoa bahasa roh. Karena istri saya yang ngajak saya ke Betani ya, saudara gitu. Waktu itu saya enggak pernah ibadah, enggak pernah doa, enggak pernah ngapa-ngapain, hidup semau-maunya. Kemudian sampai di rumah sakit, diperiksa sama dokter UGD, loh ini sudah meninggal. Itu dalam itu saya langsung runtuh, benar-benar apa yang sudah tak lakukan. Aku secara nggak langsung ini membunuh orang karena hal apa, karena perkara apa, gitu. Saya menyendiri di ujung sama istri, kemudian saya lihat ada sekelompok orang, ya mungkin orang tuanya itu datang melihat. Saya begitu ngelihat orang tua itu datang, saya enggak pakai lama, saya langsung datang ke bapak itu, langsung sembah sujud. Sambil menangis, saya minta ampun. Pak, aku minta ampun, aku minta maaf, aku minta sorry. Responnya bapak itu enggak marah, cuman dia kayak orang bingung. Ngeliat sana, ngeliat sini, baru saya perhatikan ternyata bapak ini orang tua yang satu lagi umur 6 tahun itu patah tulang. Jadi organ-organ vitalnya enggak apa-apa gitu. Ya sudah, setelah itu saya telepon adik saya yang bantu ngurus. Ya termasuk mama saya ikut pusing lagi ya setelah anaknya masuk. Pulang kok bikin perkara lagi gitu. Ya sudah, nah dari situ saya dibawa ke polsek lagi, ditanya-tanya, itu kayak orang ngeblank. Saya juga mikir kok bisa ya seperti itu gitu loh. Maksudnya aku enggak bisa ngontrol diriku. Emosi dan segala macam itu enggak bisa tak kontrol. Ini bojoku tak jak mati ini. Kalau itu Tuhan waktu itu masih baik. Kalau misalnya Tuhan wis arek iki mokong wis tak ambil ae, kan bisa saja terjadi seperti itu. Ya cuman saya mengucap syukur, cuman waktu itu saya merasa aku perlu Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya perlu kuasa yang lebih besar untuk bisa paling enggak membimbing saya atau menuntun saya gitu loh. Akhirnya melalui proses polisi dan segala macam dibantu adik saya, istri saya ngomong, yang ayo kita ikut SOM. Apa itu SOM? Wis gini, ya wis melok. Ikut SOM di Manyar, waktu itu ada Pak Ponco yang ngajar, 2006 kalau tidak salah itu saya akhirnya ikut SOM. Setelah ikut SOM, kemudian dari teman di Gayung Sari itu menawarkan, ayo Geral ikut FA. Ya akhirnya saya ke ber-FA, kemudian 2007 dari Gembala FA ini saya direkomendasikan untuk menjadi diaken di Nginden. Nah waktu itu juga mikir, waduh jadi diaken ngomong sama siapa ini. Cuman saya sudah berkomitmen waktu itu, loh katanya kamu sekarang mau mengenalkan Tuhan. Ya kan, kamu perlu Tuhan. Kalau misalnya Tuhan yang suruh ini, apa kamu mau bilang enggak? Gitu. Cuman waktu itu pertimbangannya kan, waduh ya apa iki, ditanya teman-teman, kok jadi apa Ral? Jadi diaken, itu rodok-rodok kayak apa ya waktu itu, bukan malu ya, cuman agak canggung gitu. Cuman waktu itu saya komitmen sama istri, ya wis kita harus melangkah, kita enggak boleh, maksudnya saya enggak mau untuk begini-begini saja. Nah setelah akhirnya melayani, training, terus ikut kegiatan lebih banyak lagi dalam gereja. Kemudian ada kegiatan donor darah di Nginden juga. Dan saya ikut
gitu loh. Saya belum pernah donor darah. Nah, akhirnya saya ikut donor darah itu. Tidak ada masalah proses waktu itu. Kemudian selang 1 minggu lebih atau 2 minggu itu dari PMI tiba-tiba ngirim surat ke rumah. Loh, waktu saya terima loh, ini PMI ngapain ngirim surat? Tak buka. Sehubungan dengan donor darah, intinya kurang lebih ya, donor darah di Bethany Nginden, kami mengundang Bapak untuk datang ke PMI, Jalan Embong apa waktu itu. Sama istri, waduh nopi gilin. Pasti ada nggak beres gitu loh. Akhirnya besok kita berangkat, ketemu dengan petugas PMI, itu dikasih tahu, Pak, darah Bapak kami tes, itu terdeteksi hepatitis C. Lalu saya kaget, istri juga kaget. Kami sarankan Bapak konsultasi dengan dokter. Dokter apa Pak? Saya bilang tanya, dokter internis. Oke, ya sudah. Kira kita pulang sampai rumah, istri saya nangis. Ya mungkin kita merasa loh Tuhan kita sudah berubah. Kita mau ikut Engkau, kok ada seperti ini. Karena bayangan saya dan istri hepatitis A itu bisa sembuh. Hepatitis B itu enggak bisa sembuh karena saya punya itu hepatitis B dan C enggak bisa sembuh, akhirnya harus transplant liver, harus ganti liver gitu. Akhirnya ya sudah, saya waktu itu mikir gak lama lagi mati guys, gak lama lagi mati. Akhirnya kita ke dokter internis memberikan penjelasan, oh tenang Pak, hepatitis B dan C itu sama. Dari A tidak bisa ke B, dari B tidak bisa ke C. Dan di C ini kita harus cek dulu jumlah virusnya berapa, genotipenya apa, itu kemungkinan sembuhnya masih ada. Cuman pengobatannya nanti memang membuat kondisi fisik itu lemah. Dia bilang bisa pusing, mual dan segala macam. Oke dok, ya sudah saya ikut. Terus dia nanya, coba tes HIV. Saya bilang, HIV dok? Iya karena penularan hepatitis B sama HIV itu sama. Melalui kontak darah atau hubungan seks. Saya bilang, hubungan seks enggak dok? Transfusi yang dimaksud, darah ini maksudnya apa? Ya mungkin pernah terima darah, enggak pernah. Dokter gigi ya mungkin yang kurang bersih, kayaknya enggak pernah. Oh dok, saya dulu itu karena kumpul-kumpul sama teman-teman yang suka balapan itu, diajak pakai narkoba yang pakai jarum suntik. Nah waktu itu mungkin sebelum tahun 2096 sekian itu, ya karena saya nggak paham, akhirnya jarum suntik itu muter. Jadi ditusuk ke nadi arteri atau apa ya? Iya, pembuluh darah, dan itu ditarik pompa seperti itu. Ya sudah akhirnya tes lagi lebih dalam, pengobatan selama 6 bulan. Nah, puji Tuhannya saya enggak merasakan efek samping dari pengobatannya itu. Dokternya juga kaget. Jarang ini, enggak pernah terjadi, dia bilang. Ya adalah deh, tapi jarang sekali. Oke, akhirnya perlu waktu sekian setahun 2 tahun untuk dipantau dan akhirnya saya dinyatakan sembuh, puji Tuhan. Nah, saudara yang mau saya sampaikan, jadi saya merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Saya bisa saja enggak ngambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Cuman saya sungguh mengucap syukur saya bisa mengambil seperti itu. Saya percaya Tuhan juga punya rencana untuk saya. Dan saya mau mengambil langkah itu. Saya juga tidak bisa membayangkan, saya kadang merenung, ini kalau saya misalnya melakukan yang lain, itu hilang disian. Soalnya teman-teman saya sepantaran itu yang dari SMA itu banyak yang wis meninggal gitu loh, karena pergaulan dan segala macam. Anak-anak teman yang dulu suka ikut klub mobil juga banyak yang sudah meninggal. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, perlindungannya, juga saya bisa sampai dengan saat ini punya istri yang luar biasa
baik, sebagai penolong, bisa menuntun saya. Sampai akhirnya saya belajar untuk mengikut apa yang Tuhan mau. Saya masih dalam proses ya, saudara sekalian. Saya mencoba mengikuti proses Tuhan, kadang-kadang juga masih jatuh bangun. Cuman saya bersyukur, saya pelayanan di Diaken Nginden, punya teman-teman sepelayanan yang luar biasa, yang membantu mengingatkan, menasehati saya. Saya sungguh mengucap syukur untuk itu. Ya. Nah, saudara sekalian, saya juga mengambil keputusan ini untuk menyerahkan diri, mempersembahkan hidup saya. Tuhan mau pakai saya berusaha ngomong iya. Tapi kadang-kadang kalau bisa, jangan Tuhan. Kadang kalau saya doa, Tuhan ini apakah dari Engkau? Atau cuman misalnya apakah ini maunya ini, mau ini. Cuman saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau memang ini rencanamu Tuhan, ini maumu, aku ngikut. Kasihkan aku tanda. Kalau memang bukan dari Tuhan, batal no Tuhan. Nah, pemulihan di hidup saya merasakan cukup dahsyat. Saya yang dulu menyusahkan orang tua, mama saya itu single mom dari saya SMA, papi saya meninggal waktu saya SMA kelas 1, tidak menikah, mama sampai sekarang tidak menikah, harus membesarkan saya dan adik saya. Mama saya dulu itu gak bisa tidur karena saya. Tiap hari minum obat tidur selama bertahun-tahun. Puji Tuhan sekarang sudah enggak. Umur 78 tahun, 77 tahun, masih cuci mobil sendiri. Bahkan saya enggak pernah cuci mobil, kadang mama habis cuci mobil, mobil tak pinjem. Gitu. Balik jembrot, besok dicuci lagi sama mama. Gitu. Luar biasa, paling enggak sekarang saya bisa melihat Tuhan merubah hidup saya. Belum bisa menyenangkan mama, tapi paling enggak mama saya itu sekarang lebih tenang. Lihat, wah ternyata anakku isong ini. Ketemu tante, wah Jerry cukup ya. Belajarnya cukup ya. Ya ya tante. Ya wis bagus, kamu sekarang pelayanan. Ya kamu pendeta? Bukan. Aku takut mau dipanggil pendeta. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita mau memberikan hidup kita dan kita mau ikut prosesnya Tuhan, itu hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Sungguh luar biasa, saya merasakan berkat dalam pekerjaan yang tidak pernah saya sangka. Saya bisa punya kantor workshop di Jakarta dan di Surabaya. Kemudian saya bisa memegang beberapa brand-brand franchise internasional, itu enggak pernah saya pikirkan dari dulu. Saya mikir, aku gini-gini aja, pinter ya enggak, gitu kan. Cuman Tuhan beri jalan, cuman satu jalan waktu itu Tuhan beri dan saya kerjakan dengan niat, dengan tekun, dengan menjaga kepercayaan, dan akhirnya Tuhan memberkati saya luar biasa sampai dengan hari ini. Baik dalam keluarga juga, pemulihan dengan istri saya gitu kan, setelah kejadian itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya percaya itu juga masa depan saya di tangan Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik dan terindah asal kita mau ikut perintah firman Tuhan. Nah, saudara, akan saya tutup dengan tambahan satu firman. Kalau kita, pemain musik bisa kembali. Kalau kita mau selaras berjalan dengan Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau diproses sama Tuhan, tidak mudah juga, saudara. Karena saya juga merasakan, aku sih pingin ini, aku sih mau itu.
Tapi Tuhan maunya lain. Gitu loh. Nah, proses ini yang harus kita jalani. Sampai sekarang pun saya masih berproses. Dan apa yang sudah saya sekarang ini terima berkat-berkat dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Terima kasih. Berkat satu pujian. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan semuanya karena kehendak Tuhan untuk memberikan kami hidup lebih daripada hidup. Dan berkemenangan dalam segala halnya Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan mengasihi kehidupan kami. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Kami berikan yang terbaik karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang bersyukur, kita mau berkata, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap
rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti Kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roma 12 berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Saudara, persembahan terbaik yang bisa kita berikan, living sacrifice, persembahan hidup dari kita kepada Tuhan adalah dengan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mendengar kesaksian hidup dari saudara kami, Pogeral Tuhan. Bagaimana Engkau mengubahkan hidupnya, bagaimana Engkau menjamah dan mentransformasi hidupnya Tuhan. Demikian juga kami malam hari ini Tuhan, kami rindu perubahan demi perubahan itu terjadi dalam hidup kami. Pemulihan demi pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya kemuliaan demi kemuliaan itu akan terjadi juga dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau jadi penonton Tuhan, kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena itu malam hari ini kami buka kedua tangan kami minta kekuatan daripada-Mu, kami minta penyertaan daripada-Mu Tuhan. Agar hidup kami berusaha Tuhan, setiap hari kami menjadi pelaku firman-Mu, kami taat Tuhan, kami setia. Dan sampai akhirnya Tuhan, Engkau berikan kami kemuliaan demi kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami diberkati. Malam hari ini terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami terus boleh memuji, kami terus boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan malam hari ini, biar ibadah praise and worship night hari ini Tuhan, itu boleh kami berikan, kami persembahkan hanya kepada-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima berkat dari Tuhan malam hari ini. Dan saudara semua yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratmu.
berikan Roh Kudus-Mu dan rahmat-Mu setiap hari. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau kuatkan hatiku, beri damai di jiwaku, sebab Kau sumber hidupku. Penuhi dengan Tuhanku. Oh, Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur dengan